Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Surah Al-Baqarah, pembuka surah. Tampak jelas bagi para penempuh atau salik jalan kebenaran dan orang yang dahaga akan kesegaran ajaran tauhid bahwa jalan menuju Allah sebanyak nafas makhluknya. Tiada satu dzarrah pun di alam semesta tanpa menyimpan salah satu jalan menujunya. Dan jalan paling lurus, paling mulia, paling jelas dan paling terang adalah jalan yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nabinya dan para wali yang menjadi pewaris beliau. Jalan yang dipilih Allah tersebut terdapat di dalam kitab Al-Quran yang memiliki banyak surah dan ayat terperinci. Ayat itu masih terbagi lagi ke ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat yang kemudian setiap surahnya mengandung hukum syariat, adab tarekat, dan rahasia hakikat. Orang yang masuk lebih jauh ke dalam ajaran Al-Quran harus merenungi rahasia-rahasia yang dikandungnya sesuai dengan kadar potensi dan kemampuannya. Jika tidak merenungi rahasia tersebut, maka samudera keilmuan ini terasa sangat jauh dan dasarnya sangat dalam. Di antara rahasia keilmuan itu adalah surah Al-Baqarah. Ayat-ayat pertamanya berisi hukum syariat yang memberantas hal-hal buruk dan tidak terpuji. Ayat-ayat di bagian tengah berisi tata krama tarikat yang berupa hal-hal yang terpuji dan akhlak yang diridhai Allah, serta menjernihkan batin dari penyakit manusiawi. Dan ayat-ayat terakhir berisi tentang tauhid zat yang bersih dari kemajemukan dan dualitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dianugerahi wahyu ayat-ayat terakhir ini karena beliau adalah nabi yang telah mengibarkan tauhid dzati, sementara para nabi sebelumnya tidak menyebarkan ajaran tauhid tersebut. Urusan kenabian dan risalah diakhiri dengan pengangkatan beliau sebagai nabi terakhir dan diberhentikannya penurunan wahyu. Ketika Allah ingin membuka jalan hidayah bagi para hambanya dan menjauhkan mereka dari kesesatan, Dia menurunkan surah yang menghimpun ayat-ayat di atas. Dengan penuh berkah dan anugerah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Untuk mendidik dan menyapa sang nabi yang diutus dengan akhlak yang agung. Bismillahi, dengan nama Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal dan Maha Kaya dengan zatnya dari seluruh alam yang melalui nama dan sifatnya memakai busana kebaruan atau huduth dan kemungkinan atau imkan. Ar-Rahmani, Maha Pengasih terhadap para hambanya yang menjadi lokus manifestasi nama dan sifatnya dengan memancarkan cahaya kepada mereka serta membentangkan bayangannya dalam kehidupan mereka. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang terhadap para hambanya di akhirat dengan menyelamatkan mereka dari gelapnya imkan yang dalam bahasa syariat disebut neraka sa'ir dan jahim, serta memberi mereka petunjuk menuju taman ridho dan surga penyerahan diri atau taslim. Alif Lam Mim. Wahai manusia sempurna yang layak menjadi khalifah kami, yang senantiasa menyingkap rahasia ketuhanan atau rububiyah, yang senantiasa menyingkap rahasia ketuhanan rububiyah kami, yakni proses berkembangnya huwiyah zat kami yang mengalir di lembaran-lembaran alam semesta yang tercerabut dan terambil darinya. Dzalikal kitabu, kitab ini yang tiada kebatilan dari depan dan belakangnya, yang derajat kesempurnaannya tidak bisa dipahami, yang menghimpun seluruh tingkatan nama dan sifat di alam gaib maupun alam nyata, yang diturunkan sesuai dengan tingkatanmu, wahai Rasul paling sempurna, yang menghimpun semua tingkatan semesta sejak azali hingga abadi, sehingga tidak satu pun tingkatan yang menyimpang darinya. La raiba fih, tiada keraguan di dalamnya, karena ia diturunkan dari kami secara lafaz dan maknanya. Dari segi lafaz terbukti bahwa semua sastrawan dan orang fasih tidak mampu menandingi ayat yang paling pendek sekalipun, meski mereka mengklaim mampu menandingi. Hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dari segi makna, kitab ini mencakup seluruh fakta-fakta yang kasat mata maupun rahasia-rahasia gaib yang sudah ada maupun yang akan terjadi di kehidupan dunia dan akhirat. Tidaklah mudah dijangkau dan ditandingi dalam bentuk yang indah ini kecuali dari Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib. Kami menurunkan kitab ini kepadamu, wahai sosok yang layak mengemban risalah dan niyabah, agar engkau mendapat petunjuk menuju samudera hakikat dan juga memberi petunjuk
kepada pengikutmu yang kebingungan di belantara kesesatan. Karena di dalamnya terdapat hudan, petunjuk agung, lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa, yang senantiasa menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya demi menjaga diri dari kotoran maksiat yang menghalangi untuk mencapai kesucian hakiki dan sampai ke martabat sejati. Dan alladzina yu'minuna, mereka yang percaya, yakin dan patuh dengan segala rahasia dan pengetahuannya, bil ghaibi, kepada yang gaib, yakni keghaiban huwiyah, artinya kediaan yang merupakan sumber samudera hakikat dan muara al-kalim. Setelah itu mereka menghadap kepadanya sesuai dengan aturan hukumnya, mendapat petunjuk karenanya. Wa yuqimuna, dan mendirikan, senantiasa melaksanakan as-salata, salat, dengan mencondongkan seluruh organ dan anggota tubuh untuk sepenuhnya merunduk dan merendah kehadirat Allah. Karena dialah tujuan segala sesuatu secara global maupun detail. Setiap organ dan anggota tubuh merendah secara khusus dan masing-masing memiliki cara khusus yang sesuai dengannya, serta akan membimbingmu pada detail-detail cara yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau, sebagaimana sampai kepada kita dari para perawi mujtahid. Semoga Allah meridhai mereka. Ketika mereka teringat kepada Allah karena mengikuti beliau dan menuju kehadiratnya dengan sebenar-benarnya dan total, maka mereka tidak lagi memiliki kecenderungan pada gemerlap dunia yang fana selainnya. Karena itu, wa mimma razaqnahum, sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka untuk menjadi bekal kehidupan mereka, yunfiquna, mereka menginfakannya di jalan kami demi mendapat ridho kami dan menghindari segala sesuatu yang membuat mereka lalai dari kami. Lantas bagaimanakah kiranya dengan menginfakkan hal-hal utama? وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Innal ladzina kafaru walladzina yu'minuna, dan orang-orang beriman yang tunduk dan patuh, bima unzila ilaika, pada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu kitab yang mencakup rahasia seluruh kitab terdahulu secara lebih baik, mencantumkan sunnah dan akhlak yang diilhamkan kepadamu. Dan seiring dengan itu mereka secara terang-terangan meyakini ma unzila min qablik, apa yang diturunkan sebelum engkau,
yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi terdahulu, dengan mengimani semua kitab yang diturunkan. Semua kitab itu berisi tentang iman kepada kehidupan akhirat. Bahkan itulah tujuan sejati semua kitab tersebut. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Allah menyebut akhirat secara terpisah untuk menekankan pentingnya percaya terhadap alam akhirat, karena banyak orang yang meragukan keberadaannya. Ulaika, mereka, yakni balasan bagi mereka yang beriman dan meyakini seluruh kitab yang diturunkan kepada semua rasul, serta beriman dan patuh pada kehidupan akhirat. Secara khusus menjadi orang-orang yang ala hudan, berada di atas petunjuk yang agung, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Tuhan yang memelihara mereka dengan bermacam kelembutan dan kemurahan hingga mencapai derajat ini, yakni petunjuk menuju sisi kesuciannya. Dan di samping balasan besar dan manfaat agung tersebut, ulaika, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Humul muflihun, mereka itulah orang-orang beruntung, yang senang dan selamat dari impitan imkan dan sampai ke cakrawala wujud. Semoga Allah mengaruniai kita dapat sampai kepada tingkatan itu. Sesuai dengan tuntutan sunnahnya dalam memberi janji dan ancaman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang menutupi kebenaran dan berpaling darinya, menampakkan kebatilan dan bersikukuh sebagai bentuk pembangkangan dan kesombongan, maka tidak ada gunanya engkau peringati mereka atau tidak. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak beriman kepadamu dan kitabmu. Sebab khatamallahu, Allah yang menguasai zat, sifat dan perbuatan mereka mengunci. Ala qulubihim, hati mereka, agar mereka tidak termasuk ahli mukasyafah atau orang yang mengalami penyingkapan batin. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka,
agar tidak termasuk ahli mujahadah atau orang yang berjuang mencari ridhonya. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka agar tidak termasuk ahli musyahadah atau orang yang mengalami penyaksian rohani. Ghisyawatun, dengan tutup yang besar yang tidak mungkin engkau hilangkan. Bahkan walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih, yaitu azab diusir dan dijauhkan. Sungguh tidak ada azab yang lebih besar daripada azab ini. Mereka sengsara dan jauh dari arena kehadiran Allah. Mereka tersesat di labirin keterhalangan. Mereka kekal dalam kegelapan imkan. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Wa minan nasi, di antara manusia yang lalai terhadap perjanjian-perjanjian terdahulu yang diikrarkan dalam fitrah asli mereka, mayyaqulu, ada yang mengatakan ucapan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka berbicara untuk mengaburkan kenyataan dan sebagai bentuk kemunafikan. Mereka berkata, amanna, kami beriman, kami tunduk, billahi, kepada Allah, Tuhan yang menurunkan kitab kepada kami, dan engkau adalah utusan Allah. Dan kami meyakini bil yaumil akhiri, hari akhir yang dijanjikan akan mendapat balasan amal. Sementara di sisi lain, mahum bimu'minin, mereka tidak sungguh-sungguh beriman. Batin mereka tidak meyakini adanya Allah dan hari akhir. Tujuan mereka tak lain hanya mengaburkan dalam pengakuan rusak mereka, karena yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah yang maha meliputi segala keadaan mereka, seperti halnya mereka menipu sekelompok manusia. Allah maha tinggi dari tipu daya tersebut. Dan mereka hendak menipu orang-orang bertauhid, alladzina amanu, yang beriman kepada sifat maha meliputi Allah dengan taufik dan ilham darinya semata, demi melindungi darah dan harta mereka dari orang-orang mukmin. Dan mereka ma yakhda'una, tidaklah menipu dengan tipuan ini, illa anfusahum, kecuali menipu diri mereka sendiri, karena Allah dan makhluk yang berada dalam lindungannya terlalu agung untuk bisa tertipu oleh mereka. Maka dengan itu mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun,
tapi mereka tidak menyadari tipu daya mereka itu. Karena fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, yaitu tutup yang melekat pada hati mereka dan tidak bisa terbuka kecuali dengan kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Karena mereka tidak beriman kepada kitab ini, tidak menghiraukan bahkan mendustakan Rasulnya, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit mereka. Memperkuat tutup itu dan menegaskan hukuman. Walahum adzabun, dan bagi mereka azab pada hari pembalasan, yaitu dijauhkan dan diusir dari orang-orang yang hudur atau hadir bersama Allah. Alimun, yang pedih dan menyakitkan, sebab didekatkannya orang-orang beriman ke negeri kebahagiaan sebagai balasan bima kanu yakdzibun, karena mereka berdusta dan mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka sebagai tipu daya. Dan di samping tampak keadaan dan tipu daya mereka bagi Allah dan kaum beriman, idza qila lahum, saat dikatakan kepada mereka untuk memberi nasihat, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi dengan mendustakan kitab Allah dan Rasulnya, sehingga kamu tidak keluar dari tingkatan khalifah. Sebab kekhalifahan manusia hanya dicapai dengan tauhid dan melepaskan kesaling hubungan atau idofat, dan tauhid hanya dapat diraih dengan Allah, kitab dan Rasulnya. Maka qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. قَالُوا, mereka berkata untuk menjawab secara ringkas, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami sama sekali tidak melanggar kebaikan. Hal itu mereka katakan sebagai penyempurna tipu daya mereka. Tipu daya itu justru memperlihatkan kerusakan yang mereka lakukan kepada kaum mukmin serta mengaburkan persoalan. Ala, ingatlah wahai kaum mukmin yang yakin kepada kitab Allah, yang membenarkan Rasulnya, innahum humul mufsiduna, sesungguhnya merekalah orang-orang yang membuat kerusakan. Mereka selalu merusak, sama sekali tidak bisa diharapkan kebaikan dari mereka karena mereka telah dibentuk untuk berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tapi mereka sepenuhnya tidak menyadari karena hati, mata dan telinga mereka telah tertutup. Dan jika mereka disikapi dengan lembut dan diberi nasihat sebagaimana kebiasaan para nabi dan rasul, idza qila lahum aminu, jika dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Allah, kitab dan Rasulnya,
kama amanan nasu, sebagaimana orang-orang telah beriman, yaitu mereka yang telah melupakan kemewahan nenek moyang mereka karena iman kepada Allah, kitab dan Rasulnya. Kemudian mendapat keselamatan dunia dan akhirat karena iman itu, maka qalu, mereka berkata kepada kaum muslimin dengan nada mencemooh, anu'minu, akankah kami beriman kepada laki-laki yang hina dan rendah dan dengan dongeng-dongeng palsu ini, dan kami tinggalkan agama nenek moyang kami? Kama amanas sufaha, sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman, yang meninggalkan agama nenek moyang mereka karena tertipu oleh pendusta dan pemalsu ini. Ala, ingatlah wahai Rasul yang diutus untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat, innahum humus sufaha, bahwa mereka itulah orang-orang bodoh yang ditakdirkan untuk menjadi orang-orang sesat, dan sama sekali tidak mampu engkau beri petunjuk karena mereka tidak memiliki kesiapan dan potensi untuk beriman. Walakin la ya'lamun. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Wa, meski mereka mengira diri mereka adalah orang-orang berakal, lakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui sama sekali. Kondisi itu terjadi karena berlipatnya kebodohan yang melekat pada karakter mereka hingga potensi keimanan tercerabut. Wa, dan tanda kemunafikan dan tipu daya orang-orang yang menyesatkan ini adalah bahwa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka berkata, kami telah beriman, menggunakan kalimat bentuk lampau tanpa mubalaghah dan penekanan. Mereka menilai bodoh orang-orang yang beriman, dan orang yang bodoh itu akan menerima berita begitu saja tanpa penegasan. Lain halnya, wa idza khalau, apabila mereka berjumpa dengan ila syayatinihim, setan-setan mereka, yaitu para kawan mereka yang selalu kufur dan menampilkan penentangan tanpa tipu muslihat atau sikap munafik, seperti setan yang selalu bersikukuh dalam kesesatan dan senantiasa menyesatkan orang lain. Qalu inna, mereka berkata dalam bentuk mubalaghah dan tegas bahwa apa yang tampak dalam tindakan, ucapan dan sikap mereka adalah keluar dari orang-orang mukmin secara diam-diam dan terang-terangan, dan sekaligus menegaskan bahwa mereka kaum munafik adalah saudara para setan. Sesungguhnya kami, meskipun secara lahir mencari muka di depan mereka demi kepentingan duniawi, tapi kami sepakat ma'akum, dengan kamu dalam hal agama. Mereka berbicara menggunakan jumlah ismiyah masdariyaan sebagai bentuk kepastian dan perhatian.
kata-kata kami beriman hanyalah ejekan yang kami katakan terhadap mereka, bukan untuk membenarkan apa yang mereka serukan. Singkat kata, kami beriman hanya dengan ucapan, tapi innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah berolok-olok. Mereka berada dalam kesesatan dan penyimpangan, serta mereka mengaku hanya mengolok-olok terhadap kaum mukmin. Tapi sebenarnya Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang memperolok-olokkan mereka, karena Allah Maha mengetahui segala tipu daya dan pemikiran mereka yang buruk. Dan Dia tidak memberitahu mereka akan olok-olok itu, tapi yamudduhum, menangguhkan mereka, yaitu memberi mereka waktu fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, hingga melampaui batas kesesatan dengan melakukan manipulasi terhadap Allah dan orang-orang mukmin, sehingga ya'mahun, mereka terombang-ambing, mereka ragu, tidak ke sana dan tidak pula ke sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.